Menjadi givers akan membantu kamu meraih sukses dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Give and Take karya Adam Grant. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal kenapa membantu orang lain bisa membantu kamu dalam meraih sukses. Selama puluhan tahun, kita selalu fokus pada kemampuan pribadi dalam meraih sukses, misalnya dalam hal passion, kerja keras, bakat, dan keberuntungan. Tapi, di era di mana perkembangan semakin cepat, Adam punya argumen yang berbeda. Kalau kesuksesan bukan ditentukan oleh satu orang saja, tapi dipengaruhi dari kemampuan sebuah kelompok atau tim. Hal inilah mengapa interaksi kita dengan orang lain menjadi sangat penting. Konsep give and take merupakan kekuatan yang bisa membantu seseorang sukses berkarir atau malah karirnya mandek. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, takers, givers, dan matchers. Adam menjelaskan ada 3 tipe interaksi orang lain, takers, givers, dan matchers. Takers adalah tipe orang yang melihat dunia sebagai tempat yang penuh kompetisi dan pilihannya cuma 2, kamu dimakan atau kamu yang makan duluan. Takers baru puas kalau mereka bisa menciptakan kondisi win-lose situation. Mereka juga selalu berpikir, apa untungnya bagi saya? Apakah dengan membantu kamu akan bermanfaat bagi saya? Sederhananya, takers adalah tipe orang yang perhitungan, hati-hati, dan berusaha melindungi dirinya sendiri. Mereka harus mendapatkan manfaat yang lebih besar dari orang lain. Tipe kedua adalah givers. Orang dengan tipe ini melihat dunia sebagai lingkungan yang bersahabat. Mereka berpikir, kalau untuk sukses, mereka harus membantu orang lain. Fokus utama dari givers adalah menciptakan situasi win-win solution. Keunggulannya, mereka membantu orang lain dengan tulus tanpa berharap kembali. Tipe ketiga adalah matchers. Hal yang paling penting bagi orang tipe ini adalah keadilan. Ketika mereka membantu orang lain, mereka juga berharap orang tersebut berlaku yang sama. Kebanyakan orang merupakan tipe ketiga. Mereka akan membantu kamu ketika kamu sudah membantu mereka dulu. Tapi ketika kamu meminta bantuan mereka, kemudian kamu tidak membalasnya, maka hal ini akan membuat jengkel seorang matchers. Contoh dari 3 tipe orang ini adalah ketika kamu sedang pindahan rumah minggu depan dan butuh bantuan. Seorang giver akan cek jadwal dia, dan apabila jadwalnya kosong, maka dengan senang hati dia akan membantu kamu. Seorang matcher akan membantu kamu apabila kamu pernah membantu dia sebelumnya, atau dia yakin kalau kamu akan melakukan hal yang sama bagi dirinya. Sedangkan seorang takers, dia baru akan bantu kamu jika dia berpikir kalau dia bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar atas perbuatannya. Kalau tidak, seorang takers pasti akan berusaha cari alasan dan menolak. 3 tipe orang ini pasti akan kita temui ketika berinteraksi dengan orang lain, baik di tempat kerja, pertemanan, dan sebagainya. Menariknya, gaya interaksi kita bisa berubah-ubah, tergantung dari situasi dan dengan siapa kita bicara. Mungkin kita bisa punya satu gaya interaksi yang paling sering kita lakukan, tapi situasi dan kondisi akan membuat kita memberikan perlakuan yang berbeda. Dari ketiga tipe interaksi tersebut, tipe mana yang bisa membantu kamu untuk sukses? Ternyata givers adalah yang paling unggul. Orang yang murah hati dan suka menolong adalah tipe orang yang memiliki nilai lebih baik, performa kerja lebih unggul, menghasilkan uang lebih banyak, dan sebagainya. Kedua, menjadi givers dalam hidup. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa seorang givers lebih unggul daripada takers atau matchers? Alasan terbesarnya karena reputasi. Contohnya begini, ketika kamu berinteraksi dengan seorang givers, kamu akan merasa kalau orang ini adalah orang yang tulus. Givers membantu kamu tanpa mengharapkan apapun dari dirimu. Reputasi seorang giver akan membuka pintu bagi dirinya untuk hubungan pertemanan atau bisnis yang baru. Tentu saja, kita ingin berteman atau berbisnis dengan orang yang tulus, kan? Sebaliknya, seorang taker hanya mampu memiliki lingkaran hubungan yang terbatas, karena mereka terkenal sebagai orang yang egois dan hanya mau menang sendiri.
Nah, menariknya, mayoritas orang di dunia bukan merupakan givers atau takers, tapi matchers. Mayoritas orang memiliki gaya interaksi, ketika saya memberi, maka saya akan menerima. Dengan gaya interaksi ini, givers akan mampu memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan mayoritas orang. Ketika seorang givers membantu seorang matchers, maka matchers akan memberikan balasan yang setara, walaupun givers tidak pernah memintanya. Hal ini disebabkan karena matchers sangat menghargai keadilan. Nah, coba bayangkan kalau seorang taker berinteraksi dengan matcher, pasti taker akan berusaha mengambil keuntungan dari hubungan tersebut. Apabila seorang matcher merasa dikelabuhi oleh seorang taker, maka matcher tersebut akan membalas hal yang setimpal. Efek jangka panjangnya adalah givers akan menikmati reputasi yang baik dan lingkaran hubungan yang semakin luas, sedangkan takers akan memiliki reputasi buruk dan diwaspadai oleh lingkarannya. Di era modern dengan perkembangan teknologi, kita bisa dengan cepat memperoleh reputasi, entah itu baik atau buruk. Reputasi ini sangat berguna ketika kamu ingin membangun kepercayaan dan etikat baik. Apalagi di era sekarang, kamu pasti dengar istilah your net worth is your network. Jaringan pertemanan atau bisnis kamu akan membantu kamu dalam karir atau bisnis. Ketika kamu punya reputasi sebagai givers, maka kamu akan dengan mudahnya memiliki teman atau rekan bisnis. Mana ada sih yang tidak mau berteman atau berbisnis dengan orang yang baik, suka menolong, dan tulus? Sebaliknya, kalau kamu sudah punya reputasi sebagai takers, maka orang akan waspada ketika berhubungan dengan kamu. Dalam hati mereka, pasti mereka akan takut kalau kamu mungkin akan menipu mereka. Inilah alasannya mengapa menjadi givers menjadi hal yang sangat krusial. Ketiga, menjadi givers merupakan kunci sukses. Di masa sekarang, mayoritas pekerjaan kita bukan pekerjaan individual, tapi berkelompok. Kita harus bisa bekerja dengan orang asing. Itulah sebabnya membangun kepercayaan menjadi dasar yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Kepercayaan baru bisa dibangun apabila kamu sudah memiliki reputasi awal yang baik. Bahkan bila kamu tidak bekerja dalam sebuah tim, kamu mungkin bekerja di industri jasa atau melayani orang lain. Pada zaman kakek nenek kita, mereka mungkin tidak perlu banyak berinteraksi dengan orang lain. Tapi di era sekarang, setiap orang terhubung satu sama lain, apalagi industri jasa juga semakin berkembang. Maka menjadi seorang givers merupakan satu hal yang krusial. Coba bayangkan seperti ini. Misalnya kita butuh jasa orang lain, entah itu servis AC, bangun rumah, dan sebagainya. Apakah kamu mau bekerja sama dengan orang yang memiliki reputasi buruk dan suka menipu, atau sebaliknya? Tentu saja dengan orang yang punya reputasi baik dan memiliki hasil yang bagus. Ada hal lain yang menarik. Givers adalah orang yang melihat kalau sebuah hubungan adalah investasi, dan tentu saja butuh waktu untuk kamu menerima manfaatnya. Sedangkan takers dan matchers adalah orang yang punya pandangan pendek. Mereka berpikir, kalau tidak ada manfaat dari hubungan tersebut secara langsung, maka hubungan itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Padahal membangun hubungan ibarat menanam sebuah pohon. Kamu perlu waktu agar hubungan itu bisa tumbuh dan menghasilkan manfaat bagi dirimu. Ketika kamu memberi, maka kamu akan menerima. Mungkin tidak mendapat manfaat secara langsung, tapi dalam jangka panjang, mindset ini akan meraih sukses dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.